Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang berbahagia ini, semoga para taruna dimanapun kalian berada dalam kondisi sehat walafiat. Ya, semoga pertemuan ini bisa barokah untuk kita semua. Yaitu tema kita hari ini tentang aturan 31 sampai dengan aturan 37. Yang di aturan 31 ini yang menyangkut tentang pesawat terbang laut, di mana pesawat terbang laut itu harus memperlihatkan lampu-lampu dan sosok benda yang sifat-sifat dan kedudukannya semirip mungkin dengannya. Jadi harus memperlihatkan lampu-lampu terutama pada saat malam hari dan sosok benda yang sifat-sifat dan kedudukannya semirip mungkin dengan tanda-tanda yang ada di laut, ya. Selanjutnya di aturan 32 ini tentang definisi. Ya, istilahnya adalah tentang suling. Tentang suling, ya. Suling maksudnya suling di sini bukan suling seperti apa itu yang biasa di orang-orang musik pakai, itu suling kapal, ya. Jadi sembarang alat isyarat bunyi yang mampu menghasilkan tiupan-tiupan yang ditetapkan dalam aturan. Jadi istilah suling itu adalah sembarang alat isyarat bunyi yang mampu menghasilkan tiupan-tiupan yang ditetapkan dalam aturan ini. Kemudian adalah tiupan pendek, yaitu tiupan yang lamanya 1 detik. Tiupan panjang, yaitu tiupan yang lamanya 4 sampai dengan 6 detik, ya. Selanjutnya di aturan 33, kapal yang panjangnya lebih daripada 12 meter, ini dalam aturan 33, ya, mengenai perlengkapan isyarat bunyi. Jadi kapal yang panjangnya lebih daripada 12 meter itu harus dilengkapi dengan suling dan genta yang lebih daripada 12 meter, serta kapal yang panjangnya lebih daripada 100 meter ditambah dengan gong, ya. Di aturan 33, di aturan 34 ini adalah isyarat olah gerak dan isyarat peringatan, ya. Ini mengenai bunyi-bunyi. Jadi satu tiup pendek ini mengandung makna adalah saya sedang merubah haluan saya ke kanan. Jadi nah, ini berarti kapal tersebut sedang merubah haluan ke kanan. Bagaimana kalau ada 2 tiupan pendek? Artinya saya sedang merubah haluan saya ke kiri. Ya, kita lihat sini, ya. Selanjutnya bunyi 3 tiup pendek. Dut, dut, dut. Saya sedang menggerakkan mundur mesin, ya. Itu 3 tiup pendek. Ingat, ya, 1 tiup pendek tadi seperti apa, maknanya apa, 2 tiup pendek itu seperti apa, 3 tiup pendek itu maknanya apa, sudah saya jelaskan barusan. Kemudian untuk cahaya di sini adalah 1 cerlang. Nah, 1 cerlang. Jadi sama kalau tadi pada siang hari itu 1 tiup pendek itu saya sedang merubah haluan kaki saya ke kanan. Jadi kalau pada saat malam hari ini dihidupkannya 1 cerlang dalam cahaya ataupun lampu yang maknanya adalah saya sedang merubah haluan saya ke kanan. 2 cerlang, ya, saya sedang merubah haluan saya ke kiri. Dan 3 cerlang, saya sedang menggerakkan mundur mesin. Dan bagaimana halnya dengan istilah penyusulan ataupun overtaking? Tentu kalau apabila kita ingin menyusul dari sebelah kanan, kita menghidupkan 2 tiup panjang dan 1 tiup pendek, ya. Jadi artinya adalah menyusul di lambung sebelah kanan. Bagaimana kita menyusul dari lambung kiri? Yaitu bunyinya 2 tiup panjang, 2 tiup pendek, ya. Kemudian jawabannya apa ketika kapal yang disusul tersebut? Jadi 1 panjang, 1 pendek, 1 panjang, 1 pendek, ya, kan? Kalau dalam bahasa Morse-nya itu huruf Charlie, ya, dadet, dadet, artinya setuju untuk disusul. Baik, selanjutnya di aturan 35. Jadi kapal tenaga, dan di sini diatur di aturan 35 itu adalah isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas. Jadi kapal tenaga yang mempunyai laju terhadap air dan mendekati tikungan itu membunyikan 1 tiup panjang dengan selang waktu kurang daripada 2 menit. Jadi ketika dia akan berbelok ataupun menikung,
baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan, tentu kita harus membunyikan satu tiup panjang dengan selang waktu kurang daripada 1 menit. Selanjutnya di aturan ini juga tentang isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas, di kapal tenaga yang tidak bisa diolah gerak, dia harus meniup 2 tiup panjang berturut-turut ya, dipisahkan oleh selang waktu 2 detik. Jadi dua tiup panjang ya kan, berturut-turut dipisahkan oleh selang waktu 2 detik. Dan selanjutnya kapal yang tidak bisa diolah gerak, terbatas kemampuan olah geraknya, terkekang oleh syaratnya, kapal layar, penangkap ikan, menunda dan mendorong, itu 1 tiup panjang disusul dengan 2 tiup pendek, selang waktu kurang daripada 2 menit. Oke, kita masuk ke aturan 37 terakhir, yaitu isyarat marah bahaya. Apa saja isyarat marah bahaya itu yang perlu kalian ketahui? Di aturan 37 ini diatur tentang isyarat tembakan ataupun isyarat ledak ya. Biasanya isyarat yang memakai peluru rontar, peluru cerlang, peluru cahaya yang ditembakkan ke atas udara maksudnya ya. Kemudian yang kedua, membunyikan sembarang alat isyarat kabur. Ini terus-menerus dibunyikan ketika kita mengalami suatu musibah marah bahaya. Kemudian roket-roket ataupun peluru-peluru yang menebarkan bintang-bintang merah ya. Kemudian isyarat SOS, ini isyarat SOS dalam radiotelegrafi adalah maknanya adalah save our soul atau selamatkan jiwa kami di dalam radiotelegrafi. Kemudian dalam radioteleponi ini tentu dipakai dengan isyarat Mayday. Nanti mengenai masalah prosedurnya saya sampaikan di kelas kembali ya. Untuk itu selanjutnya ada isyarat bendera N dan C. Ya, bendera N dan C itu bendera November dan bendera Charlie. Itu ada nanti, saya jelaskan juga nanti di kelas. Oke. Kemudian ada lidah api di kapal. Ini lidah api ini menandakan bahwa isyarat kapal tersebut dalam keadaan marah bahaya. Kemudian ada perling payung roket. Perling payung roket ini ditembakkan ke atas, dia akan menimbulkan berbentuk seperti payung, seperti petasan gitu, tembakan ke atas, tapi dia berbentuk sinarnya itu seperti payung ketika ditembakkan pada malam hari. Kalau pada malam hari itu terlihat, kalau siang mungkin nggak akan efektif, nggak akan terlihat di situ. Dan berikutnya ada isyarat roket. Isyarat roket kita ledakan ke atas, nggak akan terdengar suara ledakan, itu menandakan bahwa kapal yang melepaskannya itu mengalami suatu marah bahaya. Dan selanjutnya turunkan tangan, seperti ini ya, menaikkan turunkan tangan ya, ke atas dan ke bawah ya, menandakan kapal kita mengalami suatu musibah marah bahaya dan membutuhkan pertolongan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kelihatannya sudah tuntas. Nanti mungkin secara detail di kelas kita akan ulang-ulang kembali agar pemahaman kalian lebih bagus lagi. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.